Selamat siang. Yang saya sampaikan pada hari ini, karena saya selaku Kepala Dusun Nibung, khususnya di mana wilayah ini dengan jumlah penduduk yang terdiri dari jumlah KK 515 KK dari 7 RT dan juga jumlah jiwa 1.851 jiwa. Aktivitas masyarakat di sini sehari-harinya memang bertani. Ada yang berladang, ladang berpindah, dan juga ada aktivitas petani yang tanam sayur mayur menjadi sumber ekonomi mereka. Dari Dusun Nibung, RT 1, RT 2, RT 3, itu di Dusun Komplek yang masuk di wilayah Cagar Alam, yaitu RT 04, RT 05, 06, dan 07. Terdiri dari 4 RT yang di dalam, tetapi masih dalam satu wilayah Dusun Nibung. Nah, wilayah Dusun Nibung ini secara administrasi memang belum sah kependudukannya diakui oleh pemerintah karena masih terancam wilayah Cagar Alam. Tetapi kalau dilihat dari identitas, kependudukan sudah diakui menjadi hak warga negara Indonesia karena memiliki KTP, kartu KK, dan identitas lengkap. Ya. Timbul permasalahan ini membuat resah masyarakat Dusun Nibung ketika adanya permasalahan ini kemarin yang sempat viral di media, mengatakan bahwa itu wilayah Dusun Nibung itu sudah diklaim oleh oknum sepihak. Namun pada saat itu, begitu kami mendengar hal tersebut dari tokoh adat, tokoh masyarakat mengajak seluruh warga Dusun Nibung untuk membuat semacam kesepakatan dan penolakan, yang dimana sampai pada hari ini masih dalam upaya kami untuk mencari solusi. Serta kami harap pemerintah daerah juga harus ikut campur dalam hal ini supaya kami tidak bingung mencari kepada siapa kami harus mengadu, karena masyarakat ini adalah memang sangat berharap kepada pemerintah daerah yang dimana sampai hari ini kami belum dapat titik terang dan solusinya, ya. Nah, berkaitan dengan orasi-orasi yang pernah kami lakukan, yang pernah masyarakat lakukan, kami memang benar-benar menjaga ketertiban sehingga tidak merugikan atau tidak ada yang membuat anarkis, membuat onar yang tidak atau yang di luar dari konteks kami, ya. Jadi itu yang sangat kami upayakan, mempertanggungjawabkan. Bersyukur sampai hari ini masyarakat kami cukup dewasa, cukup memahami tentang keamanan, ya. Jadi sudah cukup dewasa untuk permasalahan ini. Untuk 4 RT ini, status yang ditetapkan oleh kehutanan waktu itu jelas-jelas sangat-sangat menghambat proses pembangunan, baik yang secara dari pemerintah provinsi,
kabupaten ataupun dari desa. Ya, sangat-sangat terhambat dengan berbagai ada dalih alasan ini dan itu. Tapi pada waktu tahun 2000 saya mendirikan SD mini waktu itu ya. Itu tahun 2000. Sehingga sempat kita operasional kurang lebih sekitar 6 tahun ya, 6 tahun, sehingga kita pindah lagi lokasi, yaitu yang ada sekarang itu di Tegangan. Pada tahun 2007 pada waktu itu saya juga dengan kepala sekolah memperjuangkannya agar menjadi SD negeri pada saat itu. Jadi selang waktu kurang lebih 3 bulan kita sudah mendapat angin segar pada waktu itu bahwa SD tersebut sudah bisa dibangun oleh Pemda, sehinggalah pada waktu itu menjadi SD 19 Rambai. Jadi kalau kita lihat di sini, kita mulai dari infrastruktur sangat susah, bangunan yang dari desa pun kita dipersulit dengan alasan cagar alam. Jadi harapan ke depannya supaya betul-betul pemerintah itu jangan memandang sebelah mata terhadap kami di sini. Ya. Kenapa? Pada waktu desa yang lain berlomba-lomba membangun, kami hanya menggunakan tenaga ya, swadaya. Sehingga seperti apa yang kita lihat kondisi jalannya, jembatannya, jadi sangat-sangat memprihatinkan. Pernah mengusulkan JUT, Jalan Usaha Tani, tetapi di situ terbentur dengan namanya BKSDA yang menyatakan CA tidak bisa dibangunkan. Nah, gimana kami merasakan kemerdekaan kalau kami selalu dipersulitkan dengan pembangunan yang bisa dibangunkan oleh pihak desa menuju kampung-kampung yang sudah ada di wilayah Dusun Nibung. Nah, kemudian untuk listrik sama benturannya dengan masalah JUT, jalan usaha tani, selalu berantakan dengan yang namanya BKSDA, CA, cagar alam. Jadi harapan kami mudah-mudahan ada kebijakan pemerintah daerah untuk bisa memberikan solusi untuk bisa membangun wilayah kami, karena telanjur kami sudah mendirikan sebuah kampung yang sudah permanen, punya pembangunan fisik rumah pribadi ke pribadi yang permanen, yaitu rumah yang memakai semen. Siapapun yang sangat berharap, karena kami juga punya hak dalam arti hidup, walaupun belum tentu kami punya hak milik, tapi kami mempunyai hak hidup untuk menghidupkan anak istri dan keluarga kami. Karena mengingat selama saya berada di Tawang pada khususnya di Tawang sangat-sangat sulit, bahkan banyak anak-anak yang udah naik SD kelas 2, kelas 3 berhenti karena tidak mampu beli buku dan sebagainya, apalagi SMP, SMA-nya, dan bahkan apalagi kuliahnya itu sangat-sangat terbatas. Sehingga kami punya tujuan dan punya sifat ingin mengubah cara hidup kami untuk mencari rezeki untuk anak-anak kami sekolah dan untuk masa depan anak-anak kami, agar mereka juga bisa terbangun melalui sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan teman-teman dan rekan-rekan yang udah jauh maju.